Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membuatkan alur cerita anime yang berjudul KOI KIMO. Dan tanpa menunggu lama lagi langsung saja yuk kita bahas. Di awal video kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan yang bernama Rio. Dia sedang bersama wanita di sebuah ruangan. Ya sepertinya mereka habis berkebun. Dan saat pulang dari rumah gadis itu, Rio ini sedikit menyesal. Semalaman dia tak bisa tidur karena habis berkebun. Kepalanya juga menjadi pusing. Dia juga tak bisa menjaga keseimbangannya, yang menyebabkan dia hampir terjatuh. Tapi untung saja ada seorang gadis SMA yang bernama Ichika yang menyelamatkannya. Ichika juga melihat kalau Rio ini sedikit pucat. Mungkin saja dia belum sarapan. Dan dia memberikan kotak bekalnya kepada Rio ini, karena Ichika hampir saja terlambat sekolah. Dia langsung saja buru-buru pergi, dan meninggalkan Rio. Dan saat sudah di kantor tanpa basa-basi lagi, Rio langsung saja melahap makan yang diberikan Ichika kepadanya. Malam hari setelah dia pulang bekerja, dia dikagetkan dengan seorang gadis SMA yang ternyata dia adalah Ichika, teman adik Rio. Di sini mereka saling berkenalan, tetapi sikap Rio ini sangat ganjen. Untuk mengucapkan tanda terima kasihnya kepada Ichika, dia malah menawarkan dengan sebuah ciuman. Tentu saja itu membuat Ichika menjadi sedikit jijik, tapi kata-kata Ichika ini tidak membuat Rio ramah. Justru sebaliknya, dia malah langsung jatuh cinta kepada Ichika. Dan sepertinya dia adalah pria masokis yang menyukai kata-kata kasar dari seorang gadis. Karena baru Ichika yang memperlakukannya seperti ini, keesokan harinya saat pulang sekolah, Ichika mendapat kiriman bunga mawar dari Rio. Rio benar-benar naksir berat dengan Ichika. Dan saat di sekolah Ichika menceritakan apa yang terjadi kepada adik Rio yaitu Rini. Dan hampir setiap hari Ichika mendapatkan hadiah dari Rio. Dan Ichika berpikir apakah ini yang dilakukan Rio saat dia menyukai seorang gadis. Tentu saja tidak. Rini mengatakan kalau hanya Ichika saja yang mendapatkan perlakuan istimewa ini dari kakaknya, dan di sini Rini juga sangat senang. Jika Ichika dan Rio berpacaran, Ichika tak ingin semua ini berlanjut, dan dia memutuskan untuk menghubungi Rio. Sementara di tempat lain, ternyata Rio ini adalah bujang paling bersinar di kantornya. Selain memiliki wajah yang tampan, ternyata dia juga seorang manajer, yang membuat dirinya semakin diidolakan para betina. Dan tidak berapa lama telepon Rio berbunyi. Ternyata itu dari Ichika. Tentu saja membuat Rio sangat senang. Dia sama sekali tak berhenti tersenyum. Dia juga menanyakan tentang hadiah yang dia kirimkan kepada Ichika. Di sini Ichika meminta Rio untuk jangan melakukan itu lagi, karena dia tidak terbiasa. Tapi walaupun begitu, Rio tak pantang menyerah. Dia akan terus mengirimi Ichika hadiah, supaya Ichika tahu setulus apa cintanya. Tentu saja itu membuat Ichika sangat kesal, dan semakin Ichika kesal, maka semakin besar juga cinta Rio kepada Ichika. Dan dari sinilah rencana Rio untuk mendapatkan kontak telepon Ichika berhasil. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh dia dan adiknya. Keesokan harinya, Ichika pergi berbelanja. Dan tidak sengaja saat di jalan dia bertemu dengan Rio. Rio juga tak menyangka kalau mereka bisa bertemu di hari libur. Nah di sini Ichika pun meminta bantuan Rio untuk menemaninya berbelanja. Mereka membeli telur, bumbu dapur dan mencoba satu makanan. Dan saat pulang, sebenarnya Ichika ingin langsung pergi saja. Tapi Rio malah tak ingin memberikan belanjaan Ichika. Sampai dia setuju jika Rio boleh mengantarnya pulang. Dan mau tidak mau Ichika terpaksa menuruti keinginan Rio ini. Keesokan harinya, Rio tak sengaja melihat Ichika duduk sendirian di kafe dekat kantornya. Dia pun langsung menghampiri Ichika. Tapi ternyata Ichika tidak datang sendirian. Ternyata dia bersama Rini. Tapi Rini juga sangat pengertian. Dia membiarkan keknya berduaan dengan sahabatnya. Di sini Rio menunjukkan skillnya. Dia mengajari Ichika menyelesaikan tugas sekolahnya. Dan tidak berapa lama kenalan Rio tiba-tiba datang. Tapi dia malah menceritakan masa lalu Rio yang suka mempermainkan wanita. Tapi di sini sedikit tidak terima. Walaupun Rio suka main wanita, tapi menurutnya Rio adalah pria yang baik. Dan setelah mengatakan itu Ichika langsung pergi dari sana. Dan Rio langsung saja memberi pelajaran kepada wanita ini. Di sini Rio mengejar Ichika. Dia berterima kasih kepada Ichika. Dan dia juga sangat senang dengan apa yang Ichika katakan tadi. Keesokan harinya saat Rio pulang dari bekerja, dia sudah mendapat pemandangan yang bagus, di mana di sana sudah ada Ichika yang tengah memakai celemek. Dan betapa terpesonanya dia melihat Ichika di depannya ini. Dan ternyata juga, Ichika tidak sendirian. Ternyata di sana ada Satsuki dan Ruri juga. Di sini mereka sedang membuat kue bersama-sama. Dengan karisma yang dimiliki oleh Rio, dia menunjukkan kepeduliannya kepada teman-teman Rini dengan memberi mereka semangat. Dan tentu saja itu membuat Satsuki dan Ruri sangat senang. Dan saat kuenya sudah matang, mereka menikmati kue buatan mereka ke kamar Rini. Di sini Satsuki dan Ruri sangat senang bertemu dengan kakak Rini. Dia sangat tampan dan sopan.
Dia juga tidak sombong, dan ternyata apa yang dikatakan teman-teman Rini ini didengar oleh kakaknya dari samping kamar. Di sini mereka juga bertanya tentang hubungan Rini dan kakaknya. Rini menjawab kalau dulunya dia dan kakaknya tidak begitu akur. Mereka juga jarang mengobrol. Tapi akhir-akhir ini mereka sering mengobrol. Dan itu semua berkat Ichika. Karena Rio yang naksir berat ke Ichika. Jadi hampir setiap hari Rio selalu bertanya tentang Ichika kepada Rini. Dan itu membuat mereka saling mengobrol. Tapi Rini tak mengatakannya. Dan tidak berapa lama, Rio pun datang ke kamar Rini. Dengan setelah jas rapi dia memberikan minuman kepada teman-teman Rini. Satsushi dan Ruri mendapatkan gambar hewan. Sementara Ichika mendapatkan gambar love. Dan itu membuat Ichika merasa malu. Malam harinya Rio bertemu dengan teman baiknya. Dia adalah Masuda. Masuda ini adalah teman SMA Rio dan sekarang dia berprofesi sebagai freelance fotografer. Di sini Rio menceritakan tentang gadis yang lagi dia taksir. Tapi Masuda sangat terkejut, karena selama ini Rio tak pernah naksir perempuan. Justru sebaliknya perempuanlah yang tergila-gila kepadanya. Dan Masuda sangat terkejut kalau ternyata cinta Rio ini bertepuk sebelah tangan. Dan mungkin mereka akan merayakannya dengan makan nasi kacang merah. Masuda juga sangat penasaran wanita seperti apa yang membuat Rio jatuh cinta. Rio pun menceritakan kalau wanita yang dia suka adalah teman sekelas adiknya yaitu Ichika. Dia juga menceritakan awal mula mereka bertemu dan bagaimana bisa Rio langsung menyukai Ichika. Nah di hari selanjutnya, sekolah Ichika dan Rini mengadakan festival. Sementara kelas Rini membuka stand dengan gaya Jepang, Rio dan Masuda pun tak lupa untuk pergi ke sana. Dan Rio sangat terpesona dengan Ichika yang sangat cantik menggunakan baju kimono. Dia juga tak lupa mengabadikan foto Ichika di ponselnya. Dan disinilah Masuda tahu dengan Ichika gadis yang disukai oleh sahabatnya ini. Tentu saja Ichika sedikit terkejut. Ternyata Rio menceritakan dia dengan Masuda. Nah tidak berapa lama Rini datang. Dia dan Masuda sudah mengenal satu sama lain. Dan mereka juga memberikan kesempatan kepada Rio untuk berkeliling ke festival berdua saja dengan Ichika. Sekarang Rio dan Masuda pun pergi berkeliling. Mereka bermain lempar bola dan mendapatkan hadiah. Dan ada satu momen di mana Ichika terpeleset saat berjalan di tangga. Tapi untung saja Rio dengan cepat menyelamatkannya, dan di sini mereka pun berpelukan. Tentu saja ini adalah adegan yang tak disengaja. Tetapi Ichika sangat kesal dan menamparkan wajah Rio. Tapi Rio tidak marah, justru dia sangat senang. Akhirnya dia bisa membalas kebaikan Ichika tempo hari yang sudah menyelamatkannya. Dan di momen ini juga perut Ichika tiba-tiba lapar. Akhirnya Rio memutuskan untuk mencari makanan. Sementara Ichika akan menunggu di kelas kosong ini. Tapi di saat Rio pergi, Ichika merasakan detak jantungnya tekaruan setelah adegan peluk di tangga tadi. Keesokan harinya saat olahraga, lemparan bola Ichika tak sengaja mengenai dahi teman sekelasnya. Dia adalah Tamaru. Dia tampan dan cukup populer di kalangan para gadis. Di sini Ichika meminta maaf atas apa yang terjadi. Dia tak sengaja mengenal jidah Tamaru. Dan saat di kelas juga dia terus saja meminta maaf kepada Tamaru. Tapi Ichika tak sengaja melihat buku manga yang dibaca oleh Tamaru. Itu adalah seri anime kesukaannya. Di sini Tamaru mempunyai semua seri tentang anime ini. Dan jika Ichika mau dia bisa meminjamkannya. Tentu saja di sini Ichika sangat senang jika Tamaru berkenan meminjamkan bukunya. Saat pulang sekolah Ichika menerima telepon dari Rio. Rio sangat senang karena tak perlu menunggu lama teleponnya langsung diangkat oleh Ichika. Di sini dia pun bertanya apakah Ichika sedang di luar. Ichika menjawab kalau dia sedang di luar tidak jauh dari minimarket Sakuramachi. Nah karena Rio ingin mengantar Ichika pulang. Dia langsung meminta Ichika untuk menunggunya dalam 15 menit. Dan untuk mempercepat waktu dia langsung berlari saja dari sana. Dan kurang dari 15 menit dia langsung sampai tepat di hadapan Ichika. Tapi tidak berapa lama Tamaru tiba-tiba datang. Mereka tak sengaja bertemu. Tentu saja itu membuat Rio bertanya, siapa Tamaru ini? Ichika pun menjawab kalau Tamaru adalah teman sekelasnya. Dan di sini Tamaru juga tahu kalau Rio adalah kakaknya Rini. Dan sebelum mereka berpisah, di sini Rio memperingati Tamaru untuk tetap bergaul dengan Ichika sebagai teman saja. Dan mereka pun langsung pergi dari sana. Saat di perjalanan, Ichika memberikan minuman kopi kepada Rio. Itu untuk tanda terima kasihnya kepada Rio. Dan tentu saja Rio sangat senang jika Ichika memberikannya kopi ini. Tapi dia juga masih kepikiran dengan Tamaru. Dan mungkin dia akan mencari tahu tentang Tamaru lewat Rini. Keesokan harinya saat di sekolah, Tamaru memberikan buku yang mau dia pinjamkan kepada Ichika. Dan dia juga langsung bertanya apakah dia dan Rio berpacaran. Tentu saja itu membuat Ichika sangat kaget. Kenapa Tamaru tiba-tiba menanyakan hal itu? Oh ternyata sewaktu Rio dan Ichika berpelukan di tangga. Ternyata Tamaru ada di sana. Dan dia melihat semua itu. Nah takut Tamaru salah paham. Ichika pun langsung menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Tamaru. Dan dia juga mengatakan kalau dia tak berpacaran dengan Rio. Nah di sini Tamaru memperingati Ichika. Dia mengatakan kalau Ichika sebaiknya jangan terlalu serius kepada Rio.
Karena kelihatannya Rio hanya mempermainkan Ichika saja, tentu saja Ichika menjadi keipiran dengan apa yang dikatakan oleh Tamuru. Hari selanjutnya, Rio membantu Ichika dan Rini belajar. Tapi tidak berapa lama Rini menerima telepon dari senior ekskulnya. Dia pun meninggalkan Rio dan Ichika berdua saja. Nah, di kesempatan ini juga Rio bertanya tentang Tamar kepada Ichika. Ichika mengatakan kalau Rio adalah pria yang lumayan tampan. Dia juga populer di sekolah. Nah, tentu saja jawaban Ichika ini membuat Tamaru menjadi panas dingin. Dan karena penasaran Rio juga bertanya bagaimana pendapat Ichika tentang dirinya. Ichika mengatakan kalau Rio sudah terlihat bagus di bagian luar saja, tapi itu membuat Rio senang. Rio juga memuji kecantikan Ichika. Dan Ichika juga adalah orang yang sangat dia sayangi. Tapi di sini Ichika sedikit kesal. Menurutnya Rio hanya mempermainkannya saja. Dia hanya suka melihat reaksi marah dari Ichika saja. Dan jawaban itu membuat Rio sedikit terdiam kemudian pergi dari sana. Sikap Rio ini membuat Ichika sedikit bersalah. Di malam-malam selanjutnya, Rio terus-terusan menelpon Ichika. Tapi Ichika sedikit merasa bersalah atas apa yang dia katakan kemarin. Keesokan harinya, Rini mendapat kabar dari Ichika. Kalau saat ini dia sedang tidak enak badan. Mendengar hal itu, Rio langsung saja bergegas ke rumah Ichika. Ichika yang tidak tahu menahu langsung saja menyuruh Rio untuk masuk ke kamar. Tapi dia juga sangat kaget. Dia kira Rini ternyata Rio yang datang. Di sini Rio membawakan beberapa makanan untuk Ichika. Dia juga sangat sayang ternyata hadiah yang selama ini dia berikan kepada Ichika disimpan dengan baik. Dan dia juga membawakan buku panduan belajar yang dia buat sendiri untuk Ichika. Tentu saja di sini Ichika merasa terharu atas apa yang Rio lakukan. Dia juga meminta maaf atas apa yang dia kata kemarin. Dan permintaan maaf itu pun diterima dengan baik oleh Rio. Saat di sekolah, Ichika mendapatkan nilai yang memuaskan, tapi dia juga sangat kesal. Dia mendapatkan nilai bagus ini berkat buku panduan dari Rio. Dan mungkin dia akan berterima kasih langsung kepada Rio. Nah, teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul KOI KIMO. Bagaimana nih menurut kalian, komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part